Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa bersama-sama setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita bisa menghadiri acara setelah sholat berjamaah dilanjutkan dengan kajian pada hari Kamis ini, dan sekaligus ini adalah program pembinaan mental pegawai atau bintal yang insya Allah pada hari ini kita akan bersama Al-Ustadz Asep Mas Dinar LC. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, pada para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada bintal hari ini, hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, kita akan melaksanakan bintal dengan hybrid, yaitu secara offline di Masjid Baitul Tazkir, juga secara online melalui Zoom. Nah, mungkin untuk yang Zoom sudah terkoneksi, sudah siap. Dan mungkin rangkaian acara pada kajian ini yang pertama akan disampaikan ceramah dari Ustadz Asep, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk para hadirin yang hadir di ruang virtual atau Zoom bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Juga kepada para ibu yang hadir di sini juga bisa mengajukan pertanyaan baik di grup DKM Masjid ataupun personal kepada admin DKM Masjid Baitul Tazkir. Kemudian untuk selanjutnya setelah sesi tanya jawab akan ada doa tutup, dan juga doa tutup akan sekaligus dipimpin oleh Ustadz kita. Baik, beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah dari Al-Ustadz Asep Mas Dinar LC. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya, sehingga syukur alhamdulillah siang hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di tempat yang mulia dan penuh berkah, diawali dengan salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ilmu yang kita kaji, yang sudah dipelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah manfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa berbuah amal soleh dan kebaikannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah sabar dan ikhlas. Dua-duanya memang bereratan ini. Ya, sabar, kalau misalkan kita ingat kalimat sabar, yang terbayang dalam benak pikiran kita biasanya apa, Pak? Biasanya begitu ya, musibah, bencana gitu ya. Pokoknya yang gak enak-enak aja, harus sabar begitu. Ternyata ikhwatal iman rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung kata sabar, Pak. Bahkan lebih disebutkan dari 100 kata gitu ya, dengan variasinya begitu. Kalimat sabar ini berarti sangat penting
Apalagi buat kita orang-orang beriman gitu ya. Sabar ini merupakan salah satu pakaian keseharian orang-orang beriman. Kalau kita kurang sabar dalam kehidupan, yakin Pak, kayaknya hidup kita nggak bakalan kayak karang begitu ya, gerasa kerusuk dan lain sebagainya. Maka coba akan kita sedikit bahas dari sisi sabar yang disebutkan dalam Al-Quran gitu. Paling tidak ada beberapa tempat nih Pak menurut para alim ulama tafsir gitu ya. Yang pertama, as-sana'u ala ahlihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada orang sabar. Kita dapati dalam surah Al-Baqarah ayat 177 gitu. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra'ina fi hinal ba's. Jadi ketika orang mendapatkan ujian, kesulitan, dan bahkan dalam kancah medan pertempuran gitu ya, dia ada kata sabar Pak dalam dirinya. Sabarnya begitu luar biasa begitu. Maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau misalkan kita sambung dengan kalimat yang lain gitu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala nih yang senantiasa bersama Allah karena ada kesabaran dalam diri kita. Yang kedua, sabar juga merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dalam surah Al-Baqarah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Sabar dengan sholat ini deket Pak, karena sholat ini butuh kesabaran. Cara untuk menempa kesabaran dengan sholat, betul nggak kira-kira? Apalagi sholatnya sholat berjamaah, butuh kesabaran tuh. Masya Allah. Kita misalkan sholat berjamaah subuh, kadang kalau nggak pakai sabar repot Pak. Subuhnya misalkan udah hampir siang sekarang. Kalau kita mau berangkat ke kantor jauh gitu ya, Masya Allah tuh kita hitung kira-kira sampai nggak nih kalau kita berjamaah sholat subuh di masjid. Kadang kan mohon maaf, yang jadi imam dan jadi makmum digoda sama setan. Yang jadi imam digoda sama setan, biar gimana caranya sholatnya kurang ikhlas. Lihat no, jamaah di belakang banyak, bacanya yang panjang-panjang dah, biar keren. Kadang Pak, bukan berarti imam kita yang bacanya panjang kegoda setan, belum tentu. Ini misalkan ya, akhirnya tuh imam bacaan panjang, pengen dibilang keren, jamaahnya buru-buru, ya kantornya jauh di Jakarta gitu kan. Imam Masya Allah. Padahal kalau misalkan dia hitung nih sholat jam 5 lewat 15 langsung caw dia kayaknya nyampe dah gitu ya. Akhirnya karena imam bacaannya panjang lewat Pak. Bener aja, selama sholat itu yang dikerjain sama dia apa tuh? Gerutuin imam dasar. Mending suaranya enak mau udah, suaranya demek sember begitu juga. Mulai dah tuh ya, orang-orang zikir istighfar dia nyebutin imam. Di jalanan qadarullahnya macet Pak, bener aja macet tuh. Masya Allah, yang pertama kali ada di otak dia siapa? Imam, gara-gara dia itu macet kan. Oh, ada yang namanya imam sini. Sampai kantor telat, diomelin sama bos. Coba yang pertama di otak dia siapa coba? Imam. Dari mulai dia sholat subuh Pak, sampai ada di otak dia besok laporan dah pas ada rapat di masjid, pecat aja tuh imam gitu. Gara-gara dia saya ketinggalan ke kantor, diomelin sama bos. Lihat Pak, kalau kurang sabar luar biasa kan gitu ya. Ini ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi pantas kalau orang sabar dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini pun cara kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
Sabar juga adalah kemuliaan, Pak. Kita dapati dalam surah Syura ayat 43. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Bahkan kalau misalkan kita baca perintahnya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, kata Allah. Kita memang diperintahkan untuk sabar nih, ikhwatal iman. Masya Allah. Karena ternyata kesabaran itu adalah ciri-ciri kemuliaan. Kalau kita misalkan Pak di jalan kurang-kurang sabarnya, ini lisan kurang terjaga. Kita lagi enak bawa motor, bawa mobil, tiba-tiba jedreg aja. Kalau kita kurang sabar, yang pertama kali terucap apa biasanya? Orang sini kalau pas motor atau mobilnya ditabrak orang dari belakang, yang pertama kali keluar apa? Kalau dari depan sih kayaknya istighfar, betul ya. Cuman kalau realitanya nggak tahu dah. Sumpah serapa ikhwatal iman. Karena memang manusia biasa kan begitu ya, biasa banget. Tapi orang-orang yang penuh dengan kesabaran biasa juga, Pak. Ya, alhamdulillah. Cuman kendaraannya yang masalah, orangnya kan nggak masalah tuh. Lain cara pandangnya, gitu ya. Maka betul sabar ini merupakan kemuliaan. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki kemuliaan dengan kesabaran kita. Yang keempat, ikhwatal iman, yurisu sahibahu al-imamah. Kesabaran itu juga bisa menjadikan kita orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin, Bang. Diwariskan kepada orang-orang yang sabar adalah tampu kepemimpinan, kata Allah. Silahkan kita baca surah As-Sajdah ayat 24. Waja'alna minhum ma'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Tuh. Dan kami jadikan di antara mereka itu para pemimpin yang mereka akan mendapatkan petunjuk dengan perintah kami. Ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan sebuah amanah kepemimpinan, Pak, sabar. Coba kalau misalkan kita jadi pemimpin, Bang, kalau nggak sabar repot. Karena terkadang mohon maaf apapun yang kita lakukan ada yang pro, ada yang kontra. Jangankan jadi seorang pimpinan, jadi orang biasa aja dikomentarin nggak sama orang lain. Kita aja kadang sering kok ngomentarin istri, anak, betul ya? Ada kalanya kita dikomentarin juga sama mereka. Itu baru kita biasa. Belum lagi kalau misalkan kita sudah mimpin orang. Mimpin orangnya bukan 1-2 orang, banyak, puluhan, ratusan, jutaan bahkan. Jangan heran kalau misalkan nanti ada suara sumbang tentang diri kita. Maka ketika orang-orang yang diberikan tampuk kepemimpinan punya sifat sabar dan dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia udah nggak butuh lagi mungkin Pak para pendukungnya. Ada kalanya ikhwatal iman orang-orang yang memuji gitu ya, kemudian berkata manis dan baik di hadapan kita, belum tentu itu yang keadaan sesungguhnya tentang diri kita. Jangan-jangan mereka berkata seperti itu hanya karena ada maunya. Justru kalau kita sedang ditampuk kepemimpinan, Pak, yang seharusnya kita butuhkan adalah yang berbeda pandangan dengan kita. Apalagi orang-orang yang sinis. Biasanya orang sinis itu jujur betul melihat kekurangan diri kita. Betul nggak? Kalau kita lagi lempeng hati kita nih, ngelihat orang, jangankan dia bener, salahnya terkadang kita bela. Tapi kalau pas lagi bengkok, jangankan dia bener, jangankan dia salah, bener aja kita bilang salah. Betul ya? Nih, manusia tuh. Maka capek kalau misalkan kita dalam kehidupan hanya mencari pandangan dan nilai dari manusia. Maka kalimat sabar dan ikhlas ini dekat. Betul ya? Yang orang ikhlas ini ketika dia berlaku apapun, dia mengucap, dia berperilaku dan bertindak semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat ikhwatal iman, sabar dalam Al-Qur'an
orang-orang yang menjadi orang sabar, maka dia akan dititipkan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, mendapatkan kabar gembira, Bang. Itlaqul busyra li ahli sabr 'alal ibtila bimasaibil hayatid dunya. Kita udah hafal dah ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita ikhwatal iman rahimakumullah, setiap kita nih pasti mendapatkan ujian, Bang. Ujian kehidupan ya. Ya, ujian kehidupan bagi orang-orang yang memang masih hidup. Selagi kita masih hidup, pasti akan mendapatkan ujian. Kalau disebutkan ayat ini kan 5 tuh. Minal khauf, ada rasa takut. Banyak dah macam-macam rasa takut mah. Ya. Kayak sekarang misalkan ada pandemi, takut kita kena sakit. Macam-macam ya ikhwatul iman. Wal ju', lapar, Bang. Betul? Jangankan makanan gitu ya. Untuk memasak sesuatu aja sekarang udah mulai luar biasa tuh. Betul? Nggak ada minyak, takut nggak orang? Betul, Pak? Ngantri panjang, coba. Padahal kalaupun nggak pakai minyak bisa nggak kita makan? Tambah sehat. Cuman kasihan tukang gorengan, betul? Berarti berubah dia, rebusan. Betul ya? Kukusan berarti kan, Masya Allah. Jualannya somai, betul juga tuh. Jadi somai semua sekarang kita beli, betul ya? Masya Allah. Cakep dah Batak, cilok. Kacangnya digoreng kan, betul. Ya Allah. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Kurangan harta, kehilangan jiwa gitu ya. Masya Allah, ini pasti yang akan meliputi setiap orang yang hidup di alam dunia, baik dia seorang muslim ataupun non-Islam, non-muslim gitu ya, orang kafir pun sama begitu. Kemudian wassamarat, dan biji-bijian, buah-buahan ya. Buah-buahan ini kan kalau misalkan konteksnya usaha ya, pandemi yang begitu luar biasa cukup lama. Sekarang yang udah masuk ke berapa tahun ini? 3. Ketiga tahun coba. Kita dengar dah banyak begitu ya. Yang usaha pada kolaps, bahkan yang kerja juga banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Masya Allah. Setiap kita pasti ada rasa khawatir dan takut bagi orang-orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, kata Allah. Kabarkan bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkara yang 5 tadi udah nggak dipikirin lagi, Pak, karena emang semuanya diingetin lewat ayat ini, dan ucapan ini sering kita ucapkan ketika kita mengucapkan bela sungkawa. Ucapan ini kan bukan cuma sekedar kalimat ucapan, Bang, tapi mengingatkan sesungguhnya kita ini punya Allah dan kita akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman tinggal nunggu giliran. Siapa nih kira-kira? Betul ya? Yang lagi di puncak kesuksesan, gampang buat Allah, Pak. Yang duitnya miliaran bahkan gampang gitu ya, nyawer orang gampang banget, tiba-tiba jer habis. Betul? Murah banget. Betul, Pak? Yang konon katanya susah, katanya Tuhan buat dia miskin. Ternyata mudah nggak? Mudah. Kesandung satu kasus selesai, habis semuanya. Teramat mudah bagi Allah ngatur urusan manusia. Makanya kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, orang-orang yang sabar, dia akan mendapatkan pahala yang tidak lagi bisa dihitung, Pak. Masya Allah ya. Karena orang-orang yang sabar akan senantiasa mendapatkan kebaikan. Coba dikasih anugerah nikmat, dia bisa menggunakannya untuk taat.
Bahkan ketika dia mendapatkan satu musibah, dia kemudian tidak jauh kepada Allah, Bang. Makin dekat. Karena kenapa? Ketika dia mendapatkan musibah pun dia anggap ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan dirinya. Barangkali lalai kita. Ya enggak sih? Contoh misalkan, kita kalau belum kehilangan sesuatu biasanya belum menghargai itu. Gigi, mulut, nikmat nggak Pak? Nikmat. Tapi kalau pasti kasih sariawan 5, sakit gigi 2, coba. Enak nggak? Hah? Baru berasa tuh nikmatnya mulut, nikmatnya gigi sehat. Masya Allah. Rabbuna. Kehilangan orang yang kita cintai misalkan. Ayah, ibu, anak, istri, sanak famili gitu, karib kerabat. Sedih nggak Pak? Hah? Setiap orang pasti sedih dan wajar, manusiawi. Tapi buat orang-orang yang sabar, kesedihannya bisa dikonversi menjadi kebaikan. Dia tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita doa, kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, panjangkan kehidupan saya, nih umur saya untuk bisa menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan matikan saya kalau misalkan nanti saya makin lama makin panjang nih umur tapi makin banyak kejelekan yang saya lakukan. Coba itu Pak. Panjang umurnya kita dalam rangka kebaikan, kalaupun sekarang dipanggil kembali pulang, mudah-mudahan itu cara Allah untuk memberhentikan keberkahan dan juga kejelekan saya. Selesai. Hebatnya orang beriman coba. Bagi kita yang ditinggalkan, kita pun berbaik sangka kepada Allah. Orang tua kita siapapun kayaknya nggak bakal siap Pak. Kalau misalkan orang yang kita cintai dalam kehidupan dipanggil balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mikirnya beda, cara pandangnya beda, luar biasa tuh. Barangkali ya Allah selama hidup sama saya nih orang tua kurang seneng. Ya, kita nggak bisa bangunin sebuah istana, nggak sanggup Pak. Duit kita berapa sih? Betul? Kita nggak bisa memakaikan mahkota di atas kepalanya. Kita nggak bisa ngasih jubah kebesaran yang nggak pernah dipakai sama semua orang. Kayaknya kita nggak sanggup tuh. Tapi ketika Engkau memanggilnya pulang ya Allah, ada nggak Pak kesempatan buat kita bisa bangunin dia rumah dan istana di surga? Ada. Ada nggak Pak kita bisa memakaikan mahkota di atas kepalanya? Ada. Betul ya? Ada sedikit rizki harta peninggalan beliau-beliau nih wakafin. Ada masjid butuh bantuan kita ikut patungan. Ada pesantren, musola kita juga ikut, panti asuhan kita ikut. Maka mudah-mudahan tuh pahalanya bisa membangunkan sebuah istana buat orang tua kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengen memakaikan mahkota, rajin baca Quran, Bang. Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu liwalidayhi tajan yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Siapa orang yang rajin baca Quran, kemudian berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan mahkota di atas kepala kedua orang tuanya pada hari kiamat. Bayangkan coba. Meskipun dirudung duka tapi tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan, Pak, jangan-jangan gitu ya. Kalau semakin lama nih orang tua kita sama kita, karena kita mungkin sibuk dan lain sebagainya, khawatir kita jadi anak yang durhaka. Itu pun bisa tuh. Betul. Selama ini sakit aja kita kadang jawabannya sibuk. Yang kita pikirin cuma sekedar kebutuhan jasmaninya, dikirimin. Padahal ikhwatal iman rahimakumullah, kita tahu nih ketika pas kita jadi orang tua, gitu ya. Ternyata yang kita butuhkan terkadang bukan hanya sekedar uluran materi, tapi kehadiran anak-anak kita di samping kita. Halo? Betul nggak? Tinggal tanya dah. Kira-kira satu hari ini udah nelpon orang tua belum? Gitu. Ya, udah nanya belum gimana keadaannya? Masya Allah. Mudah-mudahan kita udah nanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa kita ngaji nih? Jam 1? Jam 1 doang ya, cepet banget. Ikhlasnya belum ini. Sabar lagi belum kelar. Sabar bener gitu. Yang terakhir. Ya.
Domanun nasr. Nah, ini Pak. Jadi orang yang sabar itu wal madadillahum, mendapatkan pujian dan juga jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 125. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Ini kisahnya tentang perang Badar gitu ya. Allah Subhanahu wa taala kalau misalkan engkau sabar, engkau takwa, kata Allah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan malaikat yang turun, Bang. Yang tadinya 3.000 ditambah 5.000, bahkan musawwimin yang berpangkat. Malaikatnya bukan ecek-ecek, ada pangkatnya. Ada kopral meureun ya. Ada jenderal gitu. Masya Allah. Dengan malaikat yang baru biasa turun aja udah menang Rasulullah. Gimana kalau ditambah dengan 5.000 malaikat yang berpangkat. Nah berarti ikhwatal iman rahimakumullah, ayat ini pun bisa berlaku kepada kita. Syaratnya Pak, bala intasbiru wa tattaqu, sabar dan bertakwa, maka insya Allah nih Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikatnya kepada kita. 5.000 malaikat coba. Ya. Kalau misalkan kita baca hadis-hadis tentang kita adabiyat terhadap tetangga, contohnya orang yang menjenguk orang sakit saja berapa puluh ribu Pak? 70.000 malaikat mengiringi kita. Bayangin coba, ngejenguk orang sakit nih. Maka kalau kita niat ngejenguk orang sakit dari mulai berangkat sampai pulang nih, sampai balik lagi ke rumah atau ke kantor, jangan berhenti doa. Sayang, yang ngaminin 70.000 malaikat. Sayang betul Bang. Ya, bukan cuma 5.000 tuh, kita ngejengukin orang sakit aja 70.000 kata Rasulullah. Satu kompi. Oh sakit covid gimana tuh? Gimana Pak sakit covid tuh? Yakin aja udah betul ya. Iya, masa iya malaikat kena covid kan gitu. Kita geser aja malaikat kena covid bareng-bareng kita kan begitu. Masya Allah. Banyak caranya berarti Pak ya. Bisa dengan WA, bisa nggak? Bisa. Yang pernah ngerasain covid tahu dah. Kadang covid itu yang berat bukan penyakitnya Pak, mentalnya. Betul ya? Di ruang isolasi sendirian coba 14 hari. Saya pernah ngerasain soalnya. Ya. 14-10 hari. Kalau sakitnya Pak cuma sampai 3 hari 4 hari udah copot semua tuh. Pemulihan yang lama. Ya, udah gitu diuji mental kita sendirian, coba mana nggak ada. Sekalinya rame macam-macam orangnya. Ada yang udah ninggal di situ samping kita. Coba. Tambah pening apa lah? Ya, dokter nanya dari pintu. Gimana Pak Asep? Teriak-teriak dia sehat-sehat. Kelihatan udah nggak pakai apa-apa soalnya, tinggal yang ngegerayang dewek-dewek, betul Pak? Iya. Kelihatan penyakitnya mas kecil, tapi yang berat itu mentalnya Pak. Sendirian coba kalau ditanya sama temen pakai WA, gimana Asep sehat-sehat? Enak tuh. Ngobrol sama keluarga pakai WA, pakai video call, udah bosen. Betul ya? Iya. Kita nyari yang orang yang lain. Gitu. Jadi meskipun tidak hadir, tapi mudah-mudahan kita bisa berikan perhatian dengan cara yang lain. Lanjut. Jam 1 lewat. Udah. Oh, masih lanjut. Ya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Sabar dalam Quran tadi Pak. Nah sekarang kalau menurut para alim ulama, sabar ini ada pada 3. Ya, 1 sabar dalam taat. Jadi ketika kita melaksanakan taat, maka di situ harus ada kesabaran. Setiap ketaatan butuh kesabaran. Ngaji kalau nggak sabar nggak bakal sanggup kita. Ini kita mulai tadi jam 12:30, udah lewat gitu. Ya, cuman baru 30 menit, pegel nggak?
Enggak, alhamdulillah. Saya salah nanya orang, betul ya. Orang ahli ngaji di sini mah. Makanya ditanya, lanjut, ya. Meskipun sambil rapat giginya kan begitu. Ya, yang kedua, as-sabru 'alal bala. Sabar ketika mendapatkan ujian, bencana, musibah gitu ya. Bahkan ujian buat orang beriman bukan cuma bencana dan musibah, anugerah pun ujian. Sejauh mana kita nih bisa memanfaatkan setiap titipan Allah Subhanahu wa taala dikonversi menjadi kebaikan, begitu, Pak. Karena banyak yang diuji dengan berbagai macam kemudahan dan juga anugerah, rizki berlimpah, namun lupa. Dalam Al-Quran kita tahu dah, yang dikasih kekuasaan hebat luar biasa, pasukan banyak, pendukung banyak, Fir'aun namanya. Yang dikasih harta berlimpah banyak luar biasa, sampai-sampai kunci gudangnya aja nggak bisa dibawa sama orang-orang yang kuat. Siapa namanya? Korun. Orang yang dikasih ilmu hebat luar biasa, arsitektur luar biasa pada zamannya. Siapa namanya? Haman. Satu grup tuh. Ya, dia punya WA grup. Oh, ada juga Haman di sini. Oh, luar biasa, komplit semua sini ya. Masya Allah. Ya Allah Rabbuna. Betul ya? Coba Pak. Dalam Al-Quran kita udah baca, kita udah pelajari gitulah kira-kira ikhwatal iman. Nikmat saja, anugerah, kalau enggak bersyukur cilaka kita. Kita kan pengennya ketika dapat anugerah luar biasa yang berlimpah, mudah-mudahan kita seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kan begitu ya? Dikasih kuasa, dikasih harta, dikasih pendukung, bukan cuma dari kalangan manusia tapi kalangan jin coba. Tapi dia menjadi orang-orang yang saleh. Masya Allah Rabbuna. Dikasih apalagi contohnya? Ya udah, di Nabi Sulaiman ada semua. Dikasih penyakit, kita bisa belajar dari Nabi Ayub, betul ya? Sakitnya begitu luar biasa sampai anak istri pergi ninggalin dia, Bang. Tapi kita bisa belajar dengan ketaatannya, hilang tuh penyakit, balik semua rezekinya. Masya Allah, kita bisa belajar tuh. Nah, maka ikhwatal iman, orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian ataupun mendapatkan anugerah, dia bisa mengkonversi semuanya menjadi kebaikan. Yang ketiga, sabar, as-sabru 'ala tarkil maksiat. Sabar ketika meninggalkan maksiat, Pak. Jalan tobat ujiannya nggak ringan, betul ya? Makanya salah satu cara agar kita taubatnya serius itu tinggalin tempat ataupun milieu tempat kita dulu berbuat dosa. Mana contohnya? Dalam Riyadhus Shalihin ada sebuah kisah tuh. Ada orang yang membunuh 99 orang. Ceritanya kan dia pengen taubat kata Rasul, betul ya? Ketemu ustadz yang satu, ustadznya rada blow on nih. Kata dia, waduh, jangankan 99, satu aja seperti membunuh satu dunia. Gimana yang 99 kagak diampuni? Udah sekalian dah 100 lempeng. Dibunuh lagi Pak, 100 coba. Betul ya? Nanya lagi dia sama orang alimnya bener nih, pinter. Kalau mau taubat, datengin ke kampung, di sana terkenal banyak orang-orang soleh. Datang di sana, belajar di sana, tobat sana, hijrah dah. Akhirnya kan hijrah dia, Pak. Kucluk. Qadarullahnya di tengah perjalanan dia mati. Betul ya? Malaikat rahman dan malaikat azab nih, wah, bagian gua nih. Begitu. Lah ini orang udah ngebunuh 100 orang. Coba itu. Belum ngapa-ngapain, belum tobat nih orang. Kata malaikat rahmat, entar dulu, dia nih mati di perjalanan mau menuju tobat. Kan begitu Pak. Akhirnya ngadu dah. Diputuskan kalau gitu hitung dah. Ya, kira-kira lebih dekat kemana nih orang. Kalau lebih dekat kepada tempat asalnya, berarti dia bagian malaikat azab nih, bawa dah dia jadi ahli neraka. Tapi kalau misalkan dia udah dekat kepada tempat yang dituju karena dia pengen tobat, maka bawa dah malaikat rahmat dia jadi ahli surga. Dalam satu riwayat kan Pak, cuman beda 5 jari, 1 jengkal, ada yang bilang 5 jari, segini doang. Lebih dekat kepada tempat yang dia tuju untuk tobat. Tuh,
Maka salah satu inspirasi orang yang berhijrah ini hadisnya. Tinggalin jauh-jauh, jangan deket-deket. Tobat dari judi, masih nongkrong sama tukang judi. Digerebek mah tetap ketangkep. Betul Pak? Hah? Masya Allah. Tobat dari minuman keras tapi duduk sama orang-orang masih minuman keras. Repot nggak Pak? Repot. Ya, jauhin dah. Kecuali kalau kita sudah dianggap kita udah mampu, udah kuat bentengnya, emang ada kewajiban buat kita ngajak orang buat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sabar gitu ya. Jadi sabar tuh ada 3 macam tuh. Sabar ketika taat, karena ketaatan butuh kesabaran. Yang kedua, sabar ketika mendapatkan ujian dan musibah. Yang ketiga, sabar meninggalkan kemaksiatan. Ini semuanya butuh kesabaran. Lalu bagaimana kalau kita misalkan menghadapi problematika kehidupan? Satu nih Pak, tanamkan dalam diri Allah sudah mengukur kemampuan hambanya. Nggak mungkin Allah ngasih ujian kecuali kita bisa menghadapinya. Jangan buruk sangka sama Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini kan menjadi zikir harian kita tuh. Surat Al-Baqarah di ujung, betul ya? Ujung surat Al-Baqarah. Pagi sama sore kita baca. Ini kan sekaligus ngingetin kita Pak, kalau kita lagi sedih, lagi banyak masalah, banyak problem dalam hidup gitu ya. Jangan takut, udah Allah ukur. Emang itu masalah cocoknya buat kita, bukan buat orang lain. Allah percaya sama kita. Berat memang, udah Allah ukur, udah. Kan begitu. Maka ada motivasi kuat buat diri kita. Yang kedua, jangan mendramatisir masalah. Terkadang penyakit kita nih ikhwatal iman, masalah kecil dibuat gede. Jadi bukannya selesai itu masalah tambah berat. Mana ayatnya? Kita bisa belajar dari kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada Fir'aun. Masalah bukan Pak buat Musa. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Tuh coba. Musa, Harun, datengin Fir'aun. Fir'aun udah kelewat batas. Kan gitu. Waduh. Fir'aun ini kan Pak bapak angkatnya Nabi Musa. Nabi Musa biar gimana pernah diemplek-emplek gitu, ditimang-timang sama Fir'aun gitulah kira-kira. Udah gitu raja ngaku Tuhan, mendukungnya banyak, bala tentara banyak. Ya Allah, Nabi Musa suruh memberikan peringatan kepada Fir'aun. Emang yang diminta jangan saya dah ya Allah, gitu nggak? Enggak. Apa yang diucapin sama Nabi Allah Musa? Qala rabbishrahli sadri, lapangkan dada saya ya Allah, tenangin hati dulu. Jadi ketika dapat musibah Pak, tenangin hati. Jangan gerasa kerusuk, diam dulu gitu ya, tenangin dulu. Iman kita biar yang mandu. Yang kedua, wa yassirli amri, mudahkan ya Allah. Jangan dipersulit Pak. Gitu. Apapun masalah gitu, masalah bentuk apapun jangan didramatisir, dimudahin aja, gampang, enteng gitu. Ya, sakit enteng udah. Kok bilang enteng? Ya udah, mau gimana lagi? Mau kita gosot-gosotan juga di bawah gitu di tanah, tetap sakit, betul? Salah ngambil jalan, aturan belok kanan, kita ngambil ke kiri, akhirnya macet, nggak jalan-jalan. Jangan ambek-ambekan, biar ambek-ambekan tetap aja macet. Klakson berbunyi kayak orang kita nggak lihat Pak, ya karena mobil di depan kita juga pengennya buru-buru, betul nggak? Ngapain kita bunyiin klakson cuman mancing emosi orang? Kita juga sama, kalau diklaksonin orang emosi nggak? Betul ya, ditabrak sama orang dari belakang jegrek, aduh ya udah. Kalaupun kita ambek-ambekan, marah-marah, kita ngacung-ngacungin kunci gitu, kunci roda gitu orang kan, nyatanya udah bengok. Ya sekarang tinggal diringanin aja. Ya udah, kalau bingung gimana Pak enaknya, kan begitu, selesai. Jangan malah menambah masalah. Yang ketiga, ikhwatal iman, janji Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita nih, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al. Jadi antara lipatan-lipatan kesulitan ada kemudahan. Betul ya? Sekolah kita ini lulusan mana dulu? STAN rata-rata, betul ya?
Saya tanya Pak, gampang gak masuk Ustaz? Masuknya susah, keluarnya susah, enek tiap hari, betul. Tugas numpuk, ya gak sih? Tapi ketika kita udah lewatin kesulitan-kesulitan tadi, enak gak? Enak gak? Ya barangkali mohon maaf gak kayak saudara kita yang lain, barangkali gak kayak kita. Ya, ketika lulus dapat ijazah pening malah dia kemana nyari kerjaan. Kita mah alhamdulillah mudah-mudahan mudah, betul. Tuh. Itu nyata ikhwatal iman. Ya. Sulit betul kita sekolah, begitulah kira-kira. Ujiannya banyak, kesulitannya banyak, tapi ketika sudah selesai, alhamdulillah tuh. Di antara lipatan-lipatan kesulitan ada kemudahan. Yang keempat nih ikhwatal iman, masalah itu jangan dilihat besar dan kecilnya Pak, tapi kita bergantung kepada Allah. Besar kata kita, kalau kita bergantung kepada Allah dan Allah memberikan pertolongannya, kecil. Masalah apa coba yang gede di dalam pandangan Allah? Nggak ada. Allah yang ngatur semuanya. Kecil, tapi kalau Allah nggak hadir dalam kehidupan kita, repot kita ngurusinnya tuh, nggak kelar Pak. Jadi yang problem sebetulnya adalah sejauh mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kira-kira ikhwatal iman. Lanjut. Udah, tinggal ikhlas. Ikhlas belum ini? Ya, mudah-mudahan kita lanjutin pada pertemuan berikutnya. Ikhlas mah gampang, kuncinya cuma 2L, betul ya? Apa 2L? Lakukan, lupakan, selesai. Ikhlas mah begitu doang. Lakukan, lupakan. Kunci sederhananya gitu kira-kira. Mudah-mudahan sabar sama diri kita ada, amin ya rabbal alamin. Kemudian ditambah dengan keikhlasan dan ketulusan menerima setiap apapun yang sudah Allah gariskan dalam kehidupan kita. Ini menjadi bekal yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwatal iman, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Enggak? Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas ceramahnya pada siang hari ini. Lanjut mungkin di sesi keduanya, yaitu ada barangkali ada yang perlu ditanyakan, baik di Zoom mungkin, apakah ada? Alhamdulillah ada 1000 berapa Mas Eki? Partisipannya? Ada 2000. Alhamdulillah. Dan mungkin pada di sini para jamaah ada pertanyaan yang disajikan secara langsung. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah yang hadir di online pun alhamdulillah sejak pandemi ini menjadi berarti lebih banyak. Kan biasanya sebelum pandemi hikmahnya kita hadir offline, tapi setelah ada pandemi ada yang online juga, jadi dimanapun nggak di masjid pun kita bisa hadir, alhamdulillah. Amin. Apakah ada pertanyaan atau alhamdulillah mungkin sudah bisa meresapi Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, semoga ditutup doa. Kita baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Iya. Mangga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana supaya tahu ibadah kita ikhlas atau tidak? Kalau rumus sederhananya gampang. Ketika ada orang yang lihat ataupun tidak, sama apa enggak, gitu doang. Ya, kalau ada yang lihat dan banyak, kemudian kita kayaknya beda nih, dalam hati kan kita yang tahu tuh. Ya, kita bisa ngukur. Kayak tadi contohnya, ya, imam sholat subuh. Ya, gitu. Jadi orang yang tulus dan ikhlas itu dia bisa ngukur dari kondisi hatinya, Bang. Gitu. Antara ada yang lihat ataupun tidak, sama. Dipuji atau bahkan dapat celaan, sama. Tidak memberhentikan dirinya untuk berlaku amal soleh. Yang kedua, dia pasti memastikan, Pak, karena syarat diterimanya amal soleh kan 2 tuh. Yang pertama kholisan lillah, niatnya tulus karena Allah. Yang kedua ittiba'an li Rasulillah, mengikuti tata cara yang sudah dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas ini.
gitu ya. Jadi cara untuk menilai keikhlasan kita salah satunya dengan itu tadi. Pastikan amal ini dicontohkan Rasulullah, ada perintahnya dari Allah, dan khusus amal ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, begitu. Dan ketika kita melakukannya dipandang ataukah tidak, dapat pujian atau bahkan dapat celaan, kita tidak berhenti melakukannya. Nah, gitu. Kan kalau orang yang tidak ikhlas itu gimana, ada yang menilai atau tidak, Pak? Kalau nilainya dari manusia repot. Tadi tuh, ya, manusia menilai kita tergantung suasana hati. Kalau hatinya lempeng, ya ridho semuanya yang kita lakukan, bahkan yang salah aja dibelain sama dia. Tapi kalau lagi pada bengkok hatinya, jangankan kita salah, benernya aja disalahin, kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada lagi? Udah cukup. Alhamdulillah, pertanyaan mungkin sudah cukup Pak Ustadz. Ya. Mari kita menutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz. Pada Ustadz lah. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kita baca surah Al-Fatihah ya sebagai tawasulan kita dengan amal soleh membaca Al-Quran gitu ya. Baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi maksud dan tujuan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minas salihin al-muttaqin wal ulama'il 'amilin wa minad du'atil mukhlasin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian usikum nafsi bidzaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.